Saat ini, posisi nama calon presiden atau capres hampir dipastikan sudah dikunci 3 sosok. Ketiganya yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kini, pertarungan politik bergeser di bursa calon wakil presiden alias cawapres. Pasalnya, sederet nama kondang disebut-sebut sedang kasak-kusuk agar bisa maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Sebut saja Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil yang disebut-sebut terus melakukan manuver politik. Sandiaga Uno keluar dari Gerindra, Ridwan Kamil gabung Golkar, hingga Erick Thohir yang menjadi ketua PSSI. Belum lagi sejumlah ketum parpol seperti Erlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Muhaimin Iskandar. Berikut kami rangkum nama-nama potensial sebagai cawapres. Yang pertama, Erlangga Hartarto. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto juga masuk ke dalam nama cawapres potensial Ganjar yang disebut Jokowi. Erlangga menjabat sebagai ketum Golkar sejak 2019, menggantikan Setia Novanto yang tersandung kasus korupsi. Erlangga kini dipercaya sebagai Menko Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019. Golkar sendiri telah berkali-kali menekankan akan mendukung ketumnya sebagai capres di pemilu 2024. Selanjutnya Muhaimin Iskandar. Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya ia dipercaya sebagai Wakil Ketua MPR pada 2018 hingga 2019. Kemudian di era SBY, ia juga pernah dipercaya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. PKB sendiri telah berkali-kali menekankan Cak Imin sebagai capresnya di Pilpres 2024. PKB pun telah tergabung ke dalam KKIR bersama Gerindra. Selanjutnya Erick Thohir. Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju. Ia juga dipercaya sebagai Ketua PSSI menggantikan Iwan Bule. Dalam dunia politik, ia dipercaya sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu. Di dunia olahraga, pada 2013 Erick Thohir mengakuisisi Inter Milan dan menjabat sebagai Presiden klub pada 2018. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia pada 2015 hingga 2019. Kemudian, ia juga menjadi Ketua Pelaksana Asian Games 2018. Selanjutnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia pernah duduk sebagai Wali Kota Bandung selama 1 periode 2013 hingga 2018. Politikus yang kerap disapa Kang Emil itu kini tergabung di Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Umum. Selanjutnya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Sandiaga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta belum habis masa jabatannya. Ia maju di Pilpres mendampingi Prabowo Subianto. Namun, mereka kalah dari pasangan Jokowi Ma'ruf. Kini, ia juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Namun belakangan, ia santer diisukan pindah ke P3. Sandiaga Uno berlatar belakang sebagai pengusaha sukses. Tak heran, ia mencantumkan total harta senilai 10 triliun dalam LHKPN miliknya. Selanjutnya,
Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD juga masuk ke dalam nama yang dibeberkan. Jokowi berpotensi mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Mahfud MD merupakan guru besar hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia. Namanya juga pernah masuk ke dalam radar cawapres Jokowi pada 2019 silam. Namun, akhirnya tidak jadi dan muncul sosok Kiai Ma'ruf Amin. Berbagai kursi menteri pernah ia jabat, mulai dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pertahanan era Gus Dur. Hingga kini dipercaya menjadi Menko Polhukam era Jokowi. Mahfud juga pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2008 hingga 2013 menggantikan Jimli Ashidiq. Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa. Dr. Haji Khofifah Indar Parawansa MSI, lahir 19 Mei 1965, adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 dari tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018. Ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan kelima pada Kabinet Persatuan Nasional era pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sekaligus menjadi menteri termuda di kabinet tersebut. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga, Surabaya. Selanjutnya Agus Harimurti Yudhoyono. Mayor Haji Agus Harimurti Yudhoyono lahir 10 Agustus 1978 atau yang lebih akrab disapa AHY, adalah politikus dan mantan perwira militer Indonesia. Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia menjabat Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute dan pendiri AHY Foundation. Sebelumnya, ia berkarir sebagai militer profesional di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD selama 16 tahun. AHY menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000 dan meraih penghargaan Presiden Republik Indonesia Bintang Adi Makayasa. Saat berdinas di TNI AD, AHY mengemban tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh di tahun 2002 dan operasi perdamaian PBB di Libanon tahun 2006. Ia juga menjadi salah satu pendiri Universitas Pertahanan Indonesia. Tahun 2015, AHY memimpin salah satu satuan pengamanan ibu kota sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 2003 Garing Area Kamuning di bawah Brigif 1 Garing PIK Kodam Jaya. Tahun 2016, AHY didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Sejak itu, ia aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai Komandan Komando Tugas Bersama atau Kogasma untuk pemenangan Pileg 2019 dengan target 5 hingga 10%. AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 secara aklamasi dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 di Jakarta Convention Center. Selanjutnya ada Susi Pujiastuti. Dr. Haji Susi Pujiastuti, lahir 15 Januari 1965, adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Susi juga pengusaha, pemilik, dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC, 6 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air memperkerjakan 136 pilot dengan 90 diantaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan senilai 300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan,
Bahkan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%.